Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Dr. Safari Online. Kali ini kita akan membahas tentang kandungan atau ingredients dari vaksin AstraZeneca. Ya. Kenapa ini penting diangkat? Ya, karena Majelis Ulama Indonesia mengatakan haram, ya. Sedangkan ada bantahan dari AstraZeneca, ya. Yang nanti kita bahas itu sebenarnya bukan tentang perbedaan antara fatwa MUI dengan bantahan AstraZeneca, ya. Tetapi nanti kita ingin memberikan pandangan mengenai kandungan dari vaksin AstraZeneca ini, ya. Sehingga karena ada beberapa pertanyaan yang masuk mengenai sebenarnya isinya apa sih kok ada fatwa haram. Nah, kalau sudah fatwa haram, nah ini ada beberapa yang masih ragu untuk menggunakan vaksin AstraZeneca ini, ya, walaupun Majelis Ulama Indonesia mengatakan walaupun ini haram tetap boleh digunakan, ya, sesuai dengan fatwanya itu. Nah, ini nanti mudah-mudahan setelah ada pembahasan ini ada kemantapan hati, baik yang mantap untuk ikut vaksin maupun yang tidak, ya monggo, ya, nanti silahkan mengacu pada diri sendiri, ya. Nanti isi pembahasan itu adalah pertama fatwa MUI-nya kami sampaikan dulu, kemudian bantahan AstraZeneca, ya. Kemudian isi vaksinnya, ini yang pokok topik kita, ya. Isi vaksin dari AstraZeneca ini apa sih sebenarnya kandungannya, ya. Kemudian pembahasan masing-masing dari isi vaksin itu untuk apa isinya, ya. Jadi itu topik kita, ya. Yang pertama kita sampaikan dulu fatwa Majelis Ulama Indonesia, ya, nomor 14 tahun 2021, ya, tentang hukum penggunaan vaksin COVID-19 produk AstraZeneca, ya. Di situ disebutkan bahwa intinya vaksin AstraZeneca ini haram, ya, karena mengandung produk babi itu, ya. Nah, tetapi boleh digunakan, ya. Nah, ini dari fatwa Majelis Ulama Indonesia. Nah, kemudian biar adil, ya, kami sampaikan juga bantahan dari AstraZeneca, ya. Ini dari Direktur AstraZeneca Indonesia yang menyatakan bahwa dalam semua proses produksinya, dalam tahapan proses produksinya itu, ya, vaksin vektor virus ini atau vaksin AstraZeneca ini tidak menggunakan atau tidak berkontak dengan produk babi maupun produk hewan yang lain, ya. Jadi menurut AstraZeneca, setiap tahap dari proses produksi virus vaksin AstraZeneca ini, ya, tidak menggunakan produk dari babi ataupun tidak berkontak dengan babi ataupun hewan yang lain. Itu bantahan dari AstraZeneca. Nah, saya tidak ingin masuk perdebatan antara Majelis Ulama Indonesia dengan AstraZeneca, ya. Tetapi yang ingin saya sampaikan adalah pertanyaan dari beberapa subscriber kita ataupun dari pertanyaan yang masuk ke pribadi, ya, WA pribadi, tentang menginginkan membahas tentang isi dari AstraZeneca itu apa, ya, sehingga mereka akan bisa lebih mantap untuk mengikuti vaksin ini, ya. Karena kalau haram itu isinya apa saja sih, ya, biar mereka juga bisa ikut memantapkan hati. Nah, kita masuk saja. Ini adalah isi dari vaksin AstraZeneca, ya. Yang pertama itu adalah, ya, virusnya itu sendiri, ya. Virusnya itu virus cadok 1S rekombinan, ya. Intinya dia menggunakan virus adenovirus dari
simpanse ya, yang biasa menginfeksi simpanse, kemudian dibiarkan virusnya itu adenovirusnya itu dimodifikasi sedemikian rupa materi genetiknya ya, sehingga dia bisa mengekspresikan atau menghasilkan protein S nantinya ya. Nah itu vektornya CDOC1S nya itu ditumbuhkan di human embryonic kidney cell atau sel jaringan embrio manusia ya. Kemudian isinya juga adalah L-histidin ya, L-histidin hidroklorid monohidrat ya, magnesium klorid heksahidrat, polisorbat, etanol, sukrosa, sodium klorid atau NaCl ya, disodium edetat dihidrat atau ETA ya, dan water for injection itu air untuk menyuntik, air untuk suntikan ya. Nah nanti kita bahas satu-satu ya, secara ringkas ya fungsinya untuk apa gitu ya. Nah ini pembahasan masing-masing dari si vaksin AstraZeneca itu ya. Yang pertama adalah CDOC1S rekombinan ya. Nah intinya CDOC1S itu adalah adenovirus ya, vektornya itu adenovirus yang biasa menginfeksi simpanse ya, tetapi dia itu dimasuki materi genetik dari SARS-CoV-2 ini ya, hanya bagian yang menyandi protein S saja ya. Nah tetapi adenovirus yang terbentuk nanti itu tidak mampu untuk beranak pinak ya, jadi dia bisa menginfeksi sel manusia, tetapi dia tidak bisa beranak pinak ya. Nah virus dibiarkan di sel ginjal embrio manusia, nah, fetus manusia ya. Loh itu berarti fetusnya siapa? Tidak begitu ya. Jadi human embryonic kidney itu HEK itu ya, itu dulu awalnya diambil dari dua fetus yang mengalami abortus pada tahun 1973 ya. Nah setelah itu dikloning sampai sekarang ya, kira-kira sudah berapa ya, 50 tahun lebih ya mungkin ya. Ya pokoknya lama sekali ya. Nah itu di cloning ya, sehingga selalu ada untuk pembuatan ini ya. Jadi bukan langsung diambil dari embrio manusia sekarang ini, tidak begitu ya. Nah setelah virus itu tumbuh ya, maka setelah tadi dibuat ya, kemudian ditumbuhkan di human embryonic kidney, jadi di sel ginjal fetus manusia, embrio manusia, kemudian dipanen ya. Nah menurut Majelis Ulama Indonesia, dalam proses pembuatan CDOC1S ini, jadi proses pembuatan virus vaksinnya itu menurut Majelis Ulama Indonesia menggunakan tripsin dari babi ya. Nah untuk menumbuhkan atau memanen ya CDOC dari human embryonic kidney ini juga menggunakan tripsin dari babi, yaitu menurut Majelis Ulama Indonesia. Nah itu yang pertama ya. Yang kedua, pertanyaan apakah menggunakan human embryonic kidney ini menjadi haram? Saya tidak ingin membahas tentang sisi halal haramnya ya, saya hanya ingin menjelaskan tentang kandungannya saja ya. Nah kemudian isi kandungan berikutnya adalah L-histidin ya. Nah L-histidin ini dipakai untuk membuat pH dari vaksinnya itu cocok untuk kehidupan dari adenovirusnya ini, CDOC1S nya ini ya. Nah L-histidin itu apa toh? L-histidin itu adalah asam amino yang bisa ditemukan di semua makhluk hidup ya. Nah asam amino itu apa toh? Asam amino itu adalah bagian terkecil dari pembentuk protein ya. Nah dipakai di sini, dia dipakai untuk membuat pH-nya itu sesuai. Agar apa? Agar vaksinnya itu stabil. Maksudnya bagaimana? Maksudnya ketika vaksin itu didinginkan kemudian dikirim kemana-mana itu vaksinnya tidak rusak ya.
itu intinya sebagai stabilizer ya, penstabil. Yang kedua adalah L-histidin hidroklorid monohidrat. Ya, ini zat ini sudah biasa dulu ya dipakai untuk media kultur sel lebah ya, sel lebah ya. L-histidin monohidroklorid ini itu didapat dari sumbernya bukan dari hewan ya. Digunakan memang pada formulasi media kultur ya, kultur sel berarti ya, di dalam biomanufacturing ya, seperti vaksin ini ya. Jadi memang diformulasi pada formulasi media kulturnya itu. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mencegah kontaminasi bioproduk atau kontaminasi vaksin oleh virus yang tidak diinginkan. Ini tujuannya L-histidin monohidroklorat. Tadi sudah dijelaskan ya, L-histidin itu apa. Nah, yang kedua adalah magnesium klorid heksahidrat dan sukrosa. Nah, kalau magnesium klorid itu berarti kan garam ya. Nah, sedangkan kalau sukrosa itu kan gula ya. Nah, fungsinya apa? Kedua zat ini ya, fungsinya adalah sebagai stabilizer, tadi sudah dijelaskan ya, agar kalau dikirim kemana-mana itu vaksinnya nggak rusak ya, tetap stabil. Nah, penggunaan sukrosa yaitu dulu sudah dipakai ya, misalnya pada polio ya, menggunakan sukrosa. Tapi hasil penelitiannya kalau menggunakan sukrosa saja maka tidak terlalu stabil ya. Nah, hasil penelitiannya itu ketika menggunakan sukrosa plus magnesium klorid heksahidrat, maka vaksin polionya itu menjadi lebih stabil. Nah, teknologi itu yang digunakan di vaksin AstraZeneca juga ini ya. Nah, bisa bertahan lebih lama juga ya. Nah, berikutnya adalah etanol ya. Etanol itu etil alkohol ya. Jadi dipakai sebagai apa? Sama sebagai stabilizer ya, terutama untuk agar ketika dikirim ya, didinginkan itu vaksinnya bisa bertahan dengan baik ya. Itu etanol. Yang berikutnya lagi adalah polisorbat. Nah, polisorbat itu tadi kan kandungan dari vaksin itu kan banyak sekali ya. Nah, polisorbat 80 ini dipakai sebagai emulsifier. Mudahnya apa toh? Mudahnya itu emulsifier itu menyatukan bahan-bahan satu dengan yang lain. Jadi biar bahan-bahan itu bisa menjadi satu dengan baik gitu. Ya, intinya seperti itulah, kira-kira seperti itu ya. Kemudian NaCl atau sodium klorid ini garam juga ya. Dipakai untuk meningkatkan ketahanan hidup dari mikroorganisme vaksin, yaitu cadoknya tadi ya. Ya. Kemudian disodium edetat dihidrat ini atau yang sering disebut dengan etilen diamin diamin tetraasetik asid ya, atau EDTA atau ETA ya. Dipakai sebagai apa? Sebagai stabilizer ya, biar stabil kalau dikirim kemana-mana, didinginkan dan seterusnya ya, biar tidak mati itu virusnya ya, virus vaksinnya itu ya maksudnya. Nah, ini adalah referensi kami. Jadi tadi sudah kami sampaikan berdasarkan referensi-referensi yang kami pakai ini ya. Nah, oleh karena itu nanti monggo bagi para pemirsa untuk meyakini ya, apakah akan tetap memakai vaksin AstraZeneca, karena walaupun haram tetapi oleh MUI diperbolehkan, dan setelah melihat Korean tadi kan menjadi mantap hati untuk menggunakan ya, atau sebaliknya ya, menjadi mantap hati untuk tidak menggunakan, ya monggo saja ya. Yang jelas kami menyampaikan fatwa dari Majelis Ulama Indonesia, kemudian kami menjelaskan isi-isinya ya. Selebihnya dikembalikan kepada para pemirsa ya. Bagi saya pribadi ya, vaksin COVID itu kan sebenarnya tidak hanya AstraZeneca ya, tetapi memang yang kita butuhkan ya, negara kita butuhkan itu kan banyak ya. Sedangkan kalau menggantungkan diri dengan vaksin Sinovac misalnya, itu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan
semua apa namanya, semua rakyat kita ya, minimal kebutuhan minimalnya itu tidak bisa terpenuhi ya, sehingga itu pun berebut dengan negara yang lain ya. Jadi saya mendukung fatwa MUI itu, seandainya itu haram pun tetap bisa digunakan. Itu pendapat pribadi ya. Jadi untuk pemirsa monggo silahkan mau berpendapat seperti apa ya. Saya kira demikian saja dari saya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.